adalah dalam memberikan penilaian terhadap isi film itu, kepemimpinan Kiai Dahlan itu yang seperti apa dan sebagainya, kaitannya itu. Maka materi hari ini kepemimpinan itu sekaligus nanti sebagai penilai atas film itu. Jadi makanya ini kemudian ya udah, alhamdulillah lampu kemudian menyala. Nah sekarang kita belum ya, maaf Pak, saya absen dulu ya, saya absen dulu sebelum kita ke materi. Dari kelas B ya, kelas B Mbak Aisyah ada, Mbak Aisyah udah gabung? Mbak Aisyah kita lompati dulu. Kemudian Mbak Hanifah, Hadirah Ustazah. pimpinan dan profil kader Muhammadiyah atau juga Aisyah. Aisyah itu tentu Muhammadiyah. Nah, sebelumnya itu kita akan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu kaitannya dengan manajemen, ya, administrasi, manajemen, kepemimpinan itu memang sangat erat. Oh, nggak bisa, udah. Nah, contohnya begini. Jadi seseorang, misalnya ya, yang baru saja menikah, misalnya gitu. Kemudian dia kan ingin mencari mau kerja apa, misalnya gitu. Nah, padahal belum punya pekerjaan apa-apa gitu. Kemudian setelah setelah pikir itu, sekarang kalau begitu kita berusaha membuka toko, misalnya gitu. Modalnya baru sedikit. Kemudian dia berpikir, karena modalnya masih sangat terbatas itu. Dia berpikir, kalau begitu dia menjadi inisiator. Kalau gitu buka usaha, gitu ya. Seorang inisiator. Nah, kemudian setelah itu dia istilah Jawanya itu kulaan. Kulaan itu apa Mbak ke Indonesia? Dia ke grosir gitu loh. Dia membeli ke grosir, berbelanja gitu, belanja dalam arti nanti dijual lagi gitu loh ya. Dia ke grosir, kemudian membeli bahan-bahan yang nanti untuk dijual. Kalau istilah di Jawa itu kulaan gitu, dijual lagi. Nah, itu ya, dia memilih barang apa? Pikirannya Mbak, yang dibeli itu bukan asal barang. Tapi kan berpikir tadi ya, itu apa barang yang laku. Nah, kemudian setelah itu dia dibawa sendiri pulang naik motor. Karena barusan menikah, belum motornya seadanya. Sampai di rumah, maka ini dijajakan barang-barang ini dikemas sedemikian rupa, kemudian bagaimana kemudian suaminya belum suaminya. Kemudian bagaimana dia itu mengatur tempat menggunakan peralatan yang ada di rumah untuk pajangan ini, untuk memajang dagangan-dagangan ini biar kelihatan indah dan bisa bisa marketable gitu ya. Nah, bisa menjual gitu. Nah, itu toh. Nah, kemudian pelanggan satu demi satu. Nah, lama-lama pelanggannya banyak. Maka dia tidak bisa melaksanakan seorang diri. Dia butuh orang lain. Nah, dia butuh orang lain. Nah, maka butuh pegawai. Nah, ada yang bagian tadi kulaan tadi ya, pengadaan barang, ada bagian penjualan, ada bagian administrasi pencatatan itu, ada bagian pokoknya melibatkan orang lain. Dah. Nah, orang lain itu tidak bisa semuanya jalan sendiri. Maka perlu itu dikoordinasi, diatur. Nah, itu namanya manajemen, manage ya. Ini kan mengendalikan orang-orang yang ada itu, mengendalikan ya. Kemudian ada begini, ini harus begini gitu. Nah, setelah itu maka di sini kan ada, udah ya, ini sampai di sini. Di sini kan ada proses apa Mbak tadi? Kepemimpinan, ya kan? Dia itu kan si ibu muda tadi, ibu baru tadi,
Ibu baru tadi, ini kan dia itu kan melaksanakan fungsi-fungsi banyak sebagai inisiator, ya toh, ide-ide ini. Kemudian juga sebagai astrat apa yang diperlukan, berapa yang laku dan sebagainya. Kemudian setelah dia juga berfungsi sebagai manajer. Di situ terjadilah manajemen. Nah, maka ini kayak manajemen, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, administrator itu adalah yang keseluruhan pertama tadi mengatur itu adalah administrator. Kemudian kepemimpinan itu yaitu mengendalikan orang-orang ini, mengendalikan orang-orang, mengarahkan, mengkoordinasikan, itu kan fungsi kepemimpinan itu, mengendalikan, mengarahkan, mengkoordinasikan menuju pada tujuan yang akan dicapai. Nah, ini dari cerita ini itulah ada fungsi manajemen. Contoh yang lain agar mudah diingat saya itu menyampaikan itu. Seorang mau melahirkan misalnya, mau melahirkan itu kan membutuhkan manajemen juga, membutuhkan kepemimpinan juga. Nah, kemudian ada seorang bidan yang akan melahirkan, tapi ini menemui kesulitan, maka dibutuhkan dokter ahli. Tidak bisa dokternya kemudian melahirkan sendiri, kemudian tentu diperlukan perawat yang menyiapkan peralatannya itu, ya kan? Peralatannya disiapkan, kemudian di situ ada untuk untuk ini agar tidak terinfeksi itu ya. Itu kemudian juga setelah itu, itu menyiapkan segala sesuatunya sehingga kelahiran ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah kelahiran ini kan diperlukan orang-orang yang mencuci barang-barang yang kotor ini, ya teman? Ada yang pakaiannya, ada peralatannya dan sebagainya. Nah, disinilah terjadi juga fungsi kepemimpinan, kemudian ada juga fungsi manajemen. Nah, ini jadi gampang. Orang hidup itu tidak bisa terlepas dari manajemen dan kepemimpinan. Maka judul pada kita pada ini adalah kepemimpinan. Ayo kita bersama-sama untuk menyimak. Ini ke judul kepemimpinan dan profil kader Aisyah. Nih. Jadi kepemimpinan seperti apa yang ada di Aisyah itu, ya di Aisyah itu beda dengan tadi yang saya sampaikan tadi. Kepemimpinannya itu kepemimpinan transformasional. Seperti apa kepemimpinan transformasional itu? Yaitu memotivasi bawahan, ini bawahan gitu aja ya, soalnya orang yang dipimpin itu gampang. Memotivasi orang-orang yang dipimpin itu untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi organisasi, kepemimpinan, manajemen. Tadi saya salah kok, administrasi. Organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Jadi memotivasi ini, seorang kepemimpinan itu memotivasi bawahan untuk bekerja mencapai tujuan yang dikehendaki, ya, tujuan organisasi, dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian proses transformasi, kok ada kepemimpinan transformasional. Ini proses transformasi itu, di sini ada proses transformasi mendorong dan meningkatkan kesadaran bawahan, anggota-anggota yang dipimpin itu, serta menunjukkan cara untuk mencapainya. Nah, ini jadi itu ya, kan diberitahu job description-nya itu apa, tujuan organisasi itu apa, kemudian apa yang mesti dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana melaksanakannya. Nah, ini proses transformasi itu seperti itu. Kemudian mendahulukan kepentingan kelompok. Jadi dalam kepemimpinan transformasional itu mendahulukan kepentingan kelompok, bukan egois, ya, bukan semata-mata kepentingan pimpinannya, tetapi kepentingan kelompok. Maka kalau di Muhammadiyah ada kolektif, kolegial, kepemimpinan bersama-sama. Kemudian juga meningkatkan kebutuhan yang dipimpin anggota. Nah, kebutuhan anggota itu apa? Maka apa yang dilakukan itu dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan dari masyarakat dan juga anggota. Maka
ini akibat itu biasanya dalam konotasi tidak baik ya, tapi ini memang menyebabkan ya tindakan-tindakan itu berakibat baik karena bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan respect. Nah, karena apa? Karena kepentingan kelompok lebih didahulukan ya. Karena kebutuhannya juga diperhatikan. Maaf ini background saya masih belum saya ubah karena kemarin tadi malam rapat Lajesmu, kemudian kemarin sore juga rapat. Nanti sore, tadi mas saya ubah ternyata ada undangan sore nanti juga rapat, nanti malam juga rapat. Jadi Lajesmu itu luar biasa yang dikerjakan macam-macam. Sore nanti terkait dengan web dan sebagainya. Kalau malam nanti, tadi malam itu tentang kegiatan untuk menghadapi Ramadan dan laporan-laporan dari wilayah tentang kebencanaan dan sebagainya. Ini cerita saja kalau itu backgroundnya saya tidak ganti. Jadi kalau saya mengganti seperti biasa background buku-buku itu harus ngangkat saja. Ini saya angkat tapi nanti kan waktunya sudah mepet ya, maaf ya. Kemudian bawahan termotivasi untuk berbuat lebih baik. Nah, kalau diperhatikan kebutuhannya, kemudian pimpinannya itu tidak egois ya, maka kan ini memotivasi untuk berbuat lebih baik daripada yang dilakukan dan diharapkan. Lebih baik, harus bekerja lebih baik. Jadi begitu, merasa diperhatikan kebutuhannya. Itulah sosok pemimpin itu memang tidak mudah, tapi harus diupayakan. Sekarang itu tadi dari kepemimpinan ya, tapi kalau bicara tentang kepemimpinan itu bermacam-macam. Ada gaya kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan apa saja, ada otoriter, ada demokratis dan sebagainya. Tapi tidak sampai ke itu. Karakteristik kompetensi. Nah, ini bagi seorang pemimpin itu diperlukan. Karakteristik kompetensi. Nah, misalnya orang itu sudah memiliki pengetahuan tertentu bidangnya, tapi dia itu tidak harus menutup pengetahuan ilmu pengalaman di bidang-bidang yang lain. Karena orang hidup itu tidak lurus, artinya itu tidak harus menuju satu sisi pandangan itu enggak. Ya, tapi memang harus tahu berbagai hal walaupun tidak, karena punya kompetensi tertentu, tetapi dia pun tidak harus menutup mata untuk memahami yang lain-lainnya. Nah, ini kembali ke organisasi tadi ya, ke kepemimpinan tadi harus memiliki karakteristik kompetensi. Itu apa karakteristik kompetensi itu? Kemampuan merumuskan visi. Jadi harus tahu visi ke depan itu seperti apa. Nah, pertama kali itu kan untuk berjalan itu harus ditentukan visi, karena itulah sebagai arah gerak itu visinya itu ke sana nanti akan yang dituju. Tujuannya tegaknya ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini kan tujuan visi ke depannya itu. Kalau sebuah organisasi yang lain misalnya ya, untuk usaha tadi misalnya, usahaku ini harus menjadi unggulan yang mampu bersaing dengan yang lain-lainnya misalnya. Harus visi. Kalau sudah kemudian memimpin sebuah amal usaha, itu juga harus memiliki visi yang seperti apa. Seperti terus rumah tangga pun, keluarga pun itu visinya itu harus visi dengannya. Jadi seorang pemimpin harus mau mengkomunikasikan visi dengan jelas. Jadi jangan sampai kemudian bawahan itu, kok orang mudeng ya? Enggak dong ya, kita itu akan dibawa kemana? Jangan sampai begitu. Sekarang begini ya, terus bagaimana kita itu harus mampu mengkomunikasikan visi dengan jelas sehingga bawahan anggota pendukungnya terdorong untuk memberikan komitmen. Oh bagus, ternyata tujuan Muhammadiyah Aisyah itu adalah seperti itu. Kalau Anda bekerja di amal usaha misalnya, oh perguruan tinggi ini, oh
Panti ini harus mampu harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak panti ini bahwa dia itu merupakan hamba Allah yang sama dengan yang lain, memiliki potensi yang unggul juga memiliki potensi yang unggul, menanamkan rasa percaya diri dan seterusnya. Nah, itu jadi semua itu harus pemahaman kepada yang baik, sekolah ini harus baik, mampu saing dengan yang lain. Maka alhamdulillah sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kan menjadi pilihan, walaupun sekolah negeri banyak, kecuali kalau memang dalam tanda petik ya biaya dan sebagainya. Alhamdulillah sudah jelas. Kemudian karakteristik kompetensi yang lain konsisten menjalankan visi. Tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah membingungkan. Kalau lebih baik bisa, tetapi dikomunikasi. Tetapi jangan selalu merasa paling kuat. Karena kalau merasa paling, nah itu nanti malah akan membunuh semangat untuk lebih berusaha untuk lebih maju karena sudah merasa ya puas. Saya gambarkan kalau saya di hadapan pengurus TK, pengurus Aisyah itu ya, kita tuh jangan bangga dengan TK Aba kita yang sudah berdiri sejak berapa Mbak TK Aba berdiri? 1919. Jadi Aisyah berdiri tahun 17. 2 tahun setelah Aisyah berdiri, maka berdirilah Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian di mana-mana ada. Tetapi tidak harus puas dengan itu. Harus dengan itu. Tetapi kalau puas dengan dia akan disetot oleh orang lain ya. Maka orang lain bisa lebih dari ini. Di sana bisa misalnya. Bisa begitu kita itu lebih kuat. Kita harus bisa. Nah, itu ya. Jadi punya kekuatan sendiri. Di mana kekuatannya? Nah, kekuatannya itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Kenapa Aisyah bisa 107 tahun miladiah, 100 Hijriah, 104 tahun miladiah. Kenapa? Nah, itu ya, karena itu. Jadi memiliki banyak kekuatan. Kadang-kadang tidak menyadari kekuatannya, kemudian menimbulkan sifat apatis. Sekarang, ini tadi kan karakteristik kompetensi. Kemudian karakter kunci. Nah, karakter kunci itu PD. PD ya, percaya diri. Nah, karena menyadari kekuatannya sendiri, maka kemudian dia itu kan masih terus percaya diri. Ini organisasi yang belum lama lahir saja sudah bisa begini, kenapa kita tidak? Kita lebih kuat, kita lebih solid, kita lebih memiliki kelebihan-kelebihan, jaringannya dan seterusnya. Maka itu memunculkan PD, percaya diri. Nah, itu siapa mau menanggapi? Nanti wah itu kok hebat ya, itu kok hebat ya, udahlah nggak usah angkat jari, nggak usah ini, udah. Ternyata setelah yang lain menanggapi lah aku mau ya omong ngono, ya kan Mbak? Saya tadi juga mau bilang gitu, kemudian ada pendapat lain lagi yang wah dihebat-hebati sama pimpinannya, wah hebat pendapatnya bagus, waduh, padahal aku tadi juga mau ngomong gitu. Kok saya nggak ngacung ya, nggak tunjuk jari ya, ini namanya kurang pede. Nah, seorang pimpinan itu harus merasa pede, ya. Tetapi ya harus harus pede, tetapi juga harus konsekuen ya, diikuti usaha-usaha dan yang lain. Kemudian
karakteristik kunci itu punya visi. Tadi sudah saya sampaikan, punya visi masa depan, tidak puas pada status quo. Nah, tidak puas, kalau puas nanti tertinggal. Tadi saya contohkan TK Aba, udah bangga dengan TK Abanya sekian-sekian. Wah, padahal organisasi lain sih yang mendirikan TK. Wah, dengan full day, Pak, nama terpadu, TK Islam terpadu. Saya tidak anu ya, tetapi ini realitas ya, misalnya gitu. Nah, ini kemudian harus ya wis ben puas dengan yang ada, jangan. Tetapi kok sekarang kok Putra itu kok didaftar di sana ya, di sana kok muridnya yang baru kok tambah banyak. Apa ya kekurangan-kekurangan kita? Nah, apa ya yang kita tidak bisa menjawab kebutuhan dari orang tua murid? Nah, maka itu anu apa? Kemudian ini namanya harus tidak puas status quo. Dia harus mencari kelebihan yang lain. Kemudian untuk ini untuk meneguhkan dirinya menjadi lebih kuat. Kemudian menegaskan visinya itu harus tegas seperti apa visinya itu. Maka melihat dirinya itu sangat perlu. Dan juga melihat orang lain, kelebihan orang lain itu perlu. Kelebihan yang dilakukan yang lainnya. Oh ternyata di sana itu banyak sekali hafalan-hafalan misalnya. Oh ternyata di sana itu. Jadi harus juga melihat pesaing-pesaing istilahnya. Kalau dalam istilah bisnis itu pesaingnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan untuk menjelaskan. Nah, ini Anda bisa lihat pada film Sang Pencerah itu ya. Bagaimana kiai itu menjelaskan yaitu kemudian mengubah arah kiblat itu, mengubah arah kiblat. Wah, luar biasa. Mengkomunikasikan itu tantangannya luar biasa. Sampai 1 abad itu semua baru sadar, diperlukan 1 abad untuk semua itu sadar bahwa arah kiblat itu tidak lurus. Nah, ini jadi kemampuan berkomunikasi menjelaskan itu penting. Tantangannya, walaupun tantangannya seberat apapun, tapi terus itu dilakukan. Seorang pemimpin itu dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi. Ya. Lah orangnya itu kan diam saja, tidak pernah bicara, tidak pernah senyum, tidak apa, tidak pandai untuk berkomunikasi. Jadi harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Walaupun pendiam, tetapi kan juga perlu sependiam apapun dia itu memiliki kemampuan berkomunikasi. Banyak orang yang kelihatannya pendiam tapi luar biasa dia dalam berkomunikasi. Itu apa kenyataannya? Temannya banyak sekali, dia itu gini, dia itu supel. Kelihatannya diam tapi sebenarnya dia dalam sedikit bicara itu banyak yang dikomunikasikan. Keyakinan kuat terhadap visi. Jadi visinya udah itu mas bener, seperti itulah tegaknya ajaran Islam. Saya katakan itu visi kedepannya itu. Kalau perusahaan ya inilah kita itu harus mampu menjadi yang nomor 1 di lingkungan ini. Komitmen, nah itu akan keyakinan terhadap visi itu akan memunculkan komitmen ya. Walaupun resikonya besar, tapi memang kemampuan dalam menghadapi resiko yang besar. Kemudian juga pemimpin itu sebagai agen perubahan, sebagai subjek perubahan, karena mampu berinisiator, mampu untuk berpikir pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keenam, sensitivitas terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini kan senantiasa berubah. Tantangan itu setiap zaman berbeda dalam berbagai hal. Setiap zaman berbeda, maka seorang pemimpin itu harus sensitif terhadap lingkungan. Maaf, ini ada suara
Mengganggu enggak gara-gara tadi? Terganggu enggak, Mbak? Enggak. Kita akan melihat dari teori kepemimpinan. The right place, jadi bukan ahlinya itu ya sudah banyak, tapi ya karena politik itu berperan kalau di Indonesia ini. Memiliki ciri-ciri kepribadian dan karakter yang berbeda dengan orang kebanyakan. Nih, jadi harus berbeda. Contohnya ini, contohnya ya, seorang pemimpin itu memiliki kemampuan adaptasi terhadap situasi. Ini di masa COVID ini kan diperlukan sekali ya mengadaptasi terhadap situasi yang berkembang. Ini Ananda daring ini juga adaptasi, tidak protes, tidak demo ke PUTM, kok daring terus nggak sih, nggak offline dan seterusnya. Ini kita memang harus adaptasi. Kita ambil hikmahnya, alhamdulillah. Kami merasakan di Lajesmu ini dan di IC ya, dengan daring begitu, itu sering diadakan koordinasi dengan wilayah dan daerah. Ya. Kemudian pelatihan-pelatihan ada itu. Misalnya ya, sekolah wirausaha Asia. Ini melalui daring ini, itu juga peminatnya malah tambah banyak. Kalau di Jogja saja misalnya, itu kan hanya 5 daerah, utusan per daerah berapa gitu untuk ini dibatasi. Karena ada batasan tempat, ada batasan fasilitas, yang lainnya, materi. Nah, ini kalau daring seperti ini diikuti banyak sekali sekolah wirausaha Aisyah itu. Nah, jadi misalnya alhamdulillah diambil manfaatnya. Tentu kan kekurangan-kekurangannya juga ada. Kemudian kepekaan sosial. Yang betul bukan kepekaan ya. Saya kalau bilang kepekaan itu dibenarkan. Kepekaan. Yang betul itu kepekaan. Nah, kepekaan sosial. Ada rasa kepekaan sosial. Itu kan Kiai Dahlan itu kan mengajarkan teologi al-maun, ya, al-maun. Itu peduli peduli pada yatim, peduli malah justru dalam ayat itu kan yang fawa se ara'atalladzi yukadzibun fadzalikalladzi atu'niyati wala yahudu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Itu pun juga itu kan merupakan harus memiliki kepekaan sosial. Bagaimana akan tahu dia itu miskin? Jadi dia kepekaan sosial sekarang ini sangat diperlukan. Ambisius. Ambisius itu bukan semuanya, bukan kemudian jelek, tetapi ambisius itu ya ambisi untuk maju, ambisi untuk bisa seperti ini, itu harus begini. Kemudian asertif, kooperatif, decisif, menentukan kebijakan ya, itu dapat diandalkan. Kemudian keinginan untuk mendominasi, tapi itu juga tidak liar, istilahnya itu keinginan untuk mendominasi itu tidak liar, tidak kemudian mau menang sendiri itu enggak. Tapi misalnya ya, di satu kelompok atau punya anak atau satu kelompok dia itu kan ingin ini pada saat dia SMP, SMA kelihatan ini memang dia itu mungkin punya bakat-bakat kepemimpinan. Ya, kemudian ingin usul-usul, ingin menonjol dan sebagainya. Energik, pede, resisten terhadap stres, dan mau mengemban tanggung jawab. Saya tak minum sebentar ya, Mbak. Lupa nggak mengikuti vaksin yang kedua. Terus tadi makanya itu tadi saya sudah mikir, aduh nanti kalau antrinya sampai siang gimana, tapi alhamdulillah tadi lebih lancar karena peserta yang muda itu sudah vaksin kedua sudah tanggal 23 kemarin. Jadi ini tadi lebih sedikit dan lebih bisa pagi dan bisa bertemu dengan Ananda sekalian. Kemudian sudah ya sampai di sini ya. Jadi kemampuan adaptasi terhadap situasi,
mudah adaptasi. Nah, ini kan kalau pepatah di Indonesia itu di mana kalau istilahan kalau terkait dengan tempat ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, terus bagaikan ikan itu ya, jadi dimanapun berada itu harus menghormati budaya ikan. Kalau ikan itu kan bisa hidup di mana anu dikit juga, nah, ini pokoknya banyak itulah istilahnya. Ambisius sudah, asertif itu, tegas, kooperatif, decisif itu penentu decision maker itu kan penentu kebijakan ya. Nah, sekarang dalam secara umum ya, ini secara umum manajemen sebenarnya kalau manajemen dalam materi tersendiri, tetapi memang masuk dari dalam mata kuliah keasiaan memang manajemen hanya disinggung saja manajemen, tetapi tidak menjadi materi pokok dalam ini. Jadi lebih banyak pada kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu biasanya dia pengendali, paham tentang manajemen dan seterusnya. Sekarang kepemimpinan dalam pandangan Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam. Surat Anbiya ayat 73. Nah, silahkan dibaca, malah susah ya Mbak kalau mau Arab itu ya. Kalau Mbak siapa? Safira. Ya. Nah, ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum Putus. Gimana Ustazah? Putus ya? Putus. Ustazah? Putus. Enggak dengar ya? Putus ya? Ustazah? Kedengaran Ustazah? Putus Mbak. Ya. Putus ya? Ustazah. Kayaknya udah nggak dengar ya, putus ini suaranya Mbak Safira ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ya. Ustazah, dengar ya? Ustazah. Nggak dengar tadi, nggak dengar Mbak. Ana ulang Ustazah. Ana ulang. Tafadhal. Naam Ustazah. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Ya, terus dibaca artinya. Oh, artinya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Ya, kita lanjutkan ya. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Nah, ini yang kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa terlepas dari muamalah ma'allah juga, ya kan? Memimpin tetapi juga harus konsekuen dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah. Sehingga pemimpin di dalam Islam itu agamanya itu harus kuat, konsekuen dalam melaksanakan agama. Ini jadi mereka jadikan pemimpin tetapi juga harus mengerjakan kebaikan. Nah, kebajikan itu harus. Kemudian sholat, zakat, maka itu perpaduan antara muamalah
antara hablum minallah dan hablum minannas, ya kan? Ini sholat, kemudian kebajikan ini hablum minannas, zakat itu ma'allah dan ma'annas, mengentaskan kemiskinan, mengangkat dari kesengsaraan zakat itu, tetapi ini dalam rangkaian juga kepada Allah. Misalnya kalau korban, kalau idul korban itu ya, itu kan korban itu kan memberikan, Islam itu luar biasa indahnya. Daging itu diberikan kepada orang lain, pada fakir miskin, pada tetangga, pada ini. Ini kan ke samping ya, hubungan ke samping, tetapi pahalanya langsung ke atas. Barangnya kan tidak di zaman dulu, ini kok cerita tentang korban ya. Zaman dulu itu kan dalam Al-Hajj ayat berapa itu ya, bukan darah dagingnya yang akan sampai kepada Allah, tetapi takwamu lah yang akan sampai kepada Allah. Itu kan dulu itu kan daging darah itu di Ka'bah, itu di sekitar Ka'bah. Itu jadi untuk istilah kalau sekarang ini sesaji ya, disajikan di Ka'bah itu. Kemudian turunlah wahyu Al-Hajj ayat berapa saya lupa, nanti bisa dilihat. Bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi takwamulah. Nah, kelihatannya itu memberikan pada sesama, tetapi pahalanya langsung kepada Allah. Ini itu salah satu contoh. Kemudian kepemimpinan dalam Islam itu kullukum, hafal Mbak? Kullukum ra'in Kullukum ra'in wa wa kullukum kullukum mas'ulun an an ra'iyati. ra'iyatihi. Nah, ini jadi saya tidak bisa kalau hadis tidak bisa menulis Arabnya di sini. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi tidak asal-asalan memimpin itu. Jangan dikira memimpin itu semaunya. Pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Berat terjadi pemimpin itu. Karena akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kadang-kadang ini pidato Abu Bakar. Ayuhan nasu qad wulitu alaikum walas dan seterusnya. Ini laptop saya yang ini tuh belum di-download untuk ayat-ayat, kalau yang lama sudah ya. Ini wa in asatu faqawimuni asidku amanah. Malah angel kalau membaca Latin itu ya, Mbak. Wa al-kadzibu khiyanah. Wa dha'ifu fikum. Qawiyur indi, malah angel, Mbak. Artinya saja ya, Mbak ya. Artinya saja, Mbak, malah susah itu. Enak baca Arabnya. Nah, ini yang isi dari hadis yang tadi. Wahai manusia, ini Abu Bakar, sesungguhnya saya telah dilantik menjadi khalifah. Itu bukanlah karena saya lebih baik dari kamu sekalian. Ini nanti ini dulu menjadi tugas ini. Ini sifat yang seperti apa? Aku bukanlah lebih baik dari kamu sekalian. Nah, ini kan luar biasa ya. Tawadhu ya ini ya, tawadhu, bukan aku itu kan pemimpinmu. Aku kan muslimnya, kan enggak, malah kebalikannya. Bukanlah saya lebih baik dari kamu. Maka jika saya berbuat baik, bantulah. Dan kalau saya berbuat buruk, luruskanlah. Nah, kalau zaman sekarang kan kalau diluruskan malah dicaci maki, kan gitu ya. Bukanan banyak yang begitu. Diluruskan malah dia itu malah marah, kemudian yang meluruskan itu malah dipangkatnya atau dipindahkan dan seterusnya. Nah, lumayan kalau begitu. Lah kalau terus di penjara itulah susah. Dicari kesalahannya, masukkan penjara susah. Jujur itu adalah satu amanah. Bohong adalah satu perbuatan khianat. Saya akan melindungi hak-haknya. Orang kuat di antara kamu lemah pada sisi saya. Sampai saya mengambil hak-hak daripadanya. Artinya itu orang kuat pada waktu itu kuat di
orang kuat kita membayangkan Abu Bakar, ya sudah semaunya ya mengambil hak-hak yang dipimpinnya. Maka ini kalau Abu Bakar mengatakan itu akan mengambil hak-hak yang ada pada orang kuat yang semena-mena itu. Janganlah kamu meninggalkan perjuangan, karena akibat sikap yang demikian akan ditimpakan Allah kehinaan di atas pundak kamu. Jadi betapapun beratnya, Abu Bakar itu menyampaikan, jangan sampai kamu itu meninggalkan perjuangan. Nah, patuhilah kepada saya selama saya patuh pada Allah dan Rasul-Nya, kan luar biasa. Jika saya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidaklah wajib bagi kamu menaati saya. Berlaku adillah terhadap orang yang bergaul dengan kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi kamu. Nah, dari pidato ini itu bisa dipetik beberapa poin-poin, ya, watak dari pesan-pesan Abu Bakar ini harus seperti apa? Harus seperti apa? Nah, ini kan beberapa kalimat ini sangat bernilai. Ada banyak poin-poin itu. Ya. Nanti habis ini terus tak kirim Mbak, nanti tidak lupa ya kalau lain waktu terus kesusul ada itu banyak sekali tugas-tugasnya. Nah, kemudian ini hadis tentang kepemimpinan Allah Abu Bakar tadi toh. Tadi kan ada ini, ada kemudian ada ini dan pidato Abu Bakar. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan, poin-poin yang kesimpulannya bahwa internetnya agak lama. Setiap orang adalah pemimpin. Malah hadis yang tadi kan sebenarnya kalau ada pemimpin, kemudian istri adalah kepemimpin dalam rumah tangga suaminya, akan diminta pertanggungjawabannya, sampai pada pembantu rumah tangga itu pun juga pemimpin, ya, dan seterusnya yang di dalam urusan-urusan yang dipercayakan kepadanya dan seterusnya, panjang itu. Kemudian kedudukan sebagai pemimpin adalah ibadah. Nah, jadi kalau kita misalnya ditunjuk sebagai pengurus apa, itu merupakan tangga ke surga, karena itu sebagai cara salah satu cara untuk pimpin, kemudian berbuat baik, termasuk sholat, zakat. Ini karena yang dalam 3 tadi. Sifat-sifat mulia dalam kepemimpinan itu seperti, nah ini Mbak yang tadi Abu Bakar tadi ya, tawadhu. Nah, apa yang kok tawadhu? Saya itu lebih dari kalian. Ini kan tawadhu sekali. Nah, padahal pemimpin diangkat itu memang mempunyai banyak kelebihan, tapi karena tawadhunya Abu Bakar seperti itu. Terbuka menerima koreksi. Nah, kalau saya baik, domelu ikutlah. Saya buruk, luruskanlah itu kan. Jangan sampai kemudian yang namanya pemimpin itu sudah kebal koreksi, kebal kritik, jangan sampai. Amanah, jelas itu. Dan jujur. Adil, konsisten dalam perjuangan. Dan juga demokratis. Karena kan ada pemimpin itu ada yang diktator, ya kan? Kemudian ada yang sakarpe, laissez-faire, sakarpe. Kemudian juga ada yang demokratis. Dalam rumah tangga pun juga gitu. Ada dalam rumah tangga itu otoriter, ada. Ada yang kemudian terserahlah membiarkan terserah, asal semuanya terserah. Kemudian ada yang demokratis. Ini di mana-mana. Kemudian masih dalam kesimpulan yang 3 tadi ya, Quran, hadis, dan juga pidato Abu Bakar, takwa kepada Allah itu menjadi kunci pokok. Nah, itu merupakan hal yang pokok. Karena kalau takwa kepada Allah itu semua itu yang dilakukan itu pasti niatnya itu untuk ibadah. Liridhoillah.
liridhoillah. Semuanya itu untuk mencari ridho Allah. Yang dilakukan itu li'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan Islam ini. Aizul Islam wal muslimin, meninggikan Islam ini dan juga orang-orang muslim. Nah, ini yang tidak kalah penting, visioner. Visioner itu harus, visioner memiliki visi ke depan, ya, visi ya mesti ke depan ya. Ini harus visioner ini harus. Wong pemimpin orang nggak punya visi apa-apa, itu nanti melempem. Yang kedelapan, jenis kelamin tidak menjadi kriteria pemimpin dan kepemimpinan. Ya, karena memang kuntum khaira ummah itu kan kuntum itu untuk laki-laki dan perempuan. Man ngamila solihan min dzakarin au unsa itu juga laki-laki perempuan. Wa kulik malu fasairallahu amalakum wa rasulullah wal mu'min wa saturatul itu juga laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu wal mu'minuna wal mu'minat ya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu sebagian menjadi pembantu sebagian yang lainnya. Jadi saling bantu membantu. Nah, tentu semuanya itu juga ada kodratnya ya, yang tidak bisa dilakukan. Kodrat perempuan ada yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Kemudian ada sifat-sifat tertentu yang itu tidak pantas untuk dilakukan perempuan, misalnya seperti itu. Karena masing-masing itu Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa agar semuanya itu berjalan baik. Nih, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, surat Al-Kahfi 28 itu menyebutkan bahwa apabila pemimpin yang dalam kepemimpinannya tidak terkandung karakteristik tersebut tidak perlu diikuti. Jadi ya, yang misal tidak taat pada Allah, kemudian memperturutkan hawa nafsunya dan sebagainya. Sekarang ini pesan untuk calon pemimpin. Kepemimpinan yang berbasis hati nurani, ya, intinya adalah mampu membangun spirit kerjasama tim, bersama orang-orang yang dipimpin itu, dan membangkitkan inspirasi orang lain agar menjadi lebih kreatif, produktif, dan mampu mengekspresikan hidup yang penuh makna. Kemudian, misi mulia kehadiran manusia adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Dengan berlah belas kasih dan ke dalam kehidupan. Ini apa? Saya baca dalam bukunya Eko Jalu Santoso. Bahwa Muhammadiyah itu adalah membawa misi Islam berkemajuan. Ini saya kira tidak usah saya bacakan, karena ini pelajaran yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya, kita kaji bersama. Ya. Agama yang berkemajuan, kemajuan dalam pandangan Islam adalah, besok kalian harus bisa menjawab, yang dimaksud kemajuan dalam pandangan Islam itu adalah apa? Nah, kemudian Islam yang baik itu apa? Memancarkan pencerahan bagi kehidupan harusnya. Saya kira tidak perlu sekarang ya, kita tahu kepemimpinan itu seperti apa dalam Islam, seperti apa Al-Quran, hadis, pidato Abu Bakar, pesan-pesannya itu, kesimpulannya sudah saya sampaikan. Sebenarnya kesimpulan ini PR sebenarnya kalau kita tatap muka. Offline biasanya saya kemukakan 3 tadi. Jadi saya kemukakan untuk apa jadinya? Hadis. Mudah sekarang berikanlah kesimpulan dari 3 itu. Nah, biasanya gitu. Saya tunggu gitu. Saya beri waktu sekian menit untuk Anda menyimpulkan ini. Buatlah. Nah,
Saya tunggu begitu. Nah, ya itu, tapi karena ini online ya, jadi apa ya, itulah cukup itu tadi kira-kira jawabannya saya simpulkan sekalian. Nah, kemudian itu gambaran kepemimpinan, kemudian gambaran kita nanti adalah pengemban ini misi Islam berkemajuan, maka diperlukan profil kadernya apa? Pertama, ini profil kader, Ananda sekalian ini nanti diharapkan ya, insya Allah ya, memiliki komitmen ideologis yang konsisten. Kemarin kan tentang ideologi itu apa? Ideologi Muhammadiyah kan sudah ya. Aisyah apa? Kemudian ada kristalisasi ideologi kan pernah juga kita bahas itu. Komitmen, memiliki komitmen ideologi konsisten. Tidak, kalau konsisten kan tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh. Ada misalnya kan kita sudah digembleng sedemikian rupa mencari pekerjaan sulit, di mana-mana pekerjaan sulit, ada yang menerima dia bekerja di situ, tetapi dia harus lepas jilbab, misalnya gitu. Kemudian juga untuk ibadahnya itu juga tidak untuk ibadah saja susah. Adik saya pernah itu kerja di suatu perusahaan pabrik Korea. Itu sama sekali tidak ada waktu senggang. Manusia itu seperti mesin saja. Kenapa saya katakan itu? Waktu untuk menyisihkan waktu ibadah itu tidak bisa sama sekali. Jadi akhirnya keluar dari situ. Jadi dia kalau ibadah itu, kalau sholat itu sampai mencuri-curi waktu pas makan, cepat-cepat ini. Nggak ada apalagi fasilitas. Kemudian yang kedua, itu lebih baik kalau nggak boleh menerima saya pakai jilbab seperti ini, ya sudah. Nah, kemudian alam pikirannya itu berpandangan dakwah. Karena kita itu kan gerakannya, Muhammadiyah Aisyah itu kan gerakannya gerakan dakwah. Dan Islam ini kan memang menganjurkan supaya Islam itu kan didakwahkan. Didakwahkan. Maka alam pikirannya itu berpandangan dakwah. Kalau menghadapi sesuatu, kemudian dikembalikan. Bagaimana kalau ini dari sudut pandang dakwah itu yang seperti apa? Jadi alam pikirannya seperti itu. Kemudian sikap mentalnya juga sikap mental dakwah. Mental yang mencerminkan dakwah, arahnya itu semua kepada dakwah. Kemudian menyadari bahwa Islam itu harus dilaksanakan dan diperjuangkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin di awal pernah saya sampaikan bahwa umat Islam ini kan terbagi 4 ya. Yang pertama, umat Islam mengaku Islam tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Nah, apalagi memperjuangkan tidak melaksanakan syariat. Jadi Islamnya hanya Islam KTP. Nah, nanti yang naik surga KTP-nya aja, orangnya di neraka karena cuma KTP ini perbuatannya enggak Islami. Kemudian yang kedua, ya, umat Islam yang tidak melaksanakan syariat Islam tetapi rela mati membela Islam. Nggak pernah sholat, main judi udah biasa, bawa biasa, tetapi kalau Islam dihina tidak terima. Tidak terima dia melihat Islam. Ini banyak ini. Di tertentu, di apa? Bukan etnis ya. Suku-suku tertentu atau di kelompok-kelompok tertentu ada seperti itu. Kemudian orang Islam melaksanakan syariat Islam tetapi tidak memperjuangkan Islam. Jadi soleh ya soleh-solehnya sendiri, tidak memikirkan lingkungannya, entah apa yang terjadi di lingkungannya, banyak kemiskinan, tidak pernah peduli. Kemudian ya yang seperti kemudian amalannya itu hanya ini mau membaca kali ini akan masuk surga, akan maka mempedulikan, tidak pernah mempedulikan lingkungan, tidak pernah peduli pada kemiskinan, tidak pernah pada dan seterusnya, pokoknya tidak peduli pada, tidak mempunyai kepekaan sosial. Padahal Ananda kalau membaca Al-Quran, saya itu kan membaca Al-Quran gitu, itu yang namanya infak itu banyak sekali anjuran tentang infak. Misalnya puasa.
Apa yang baik dilaksanakan pada saat bulan puasa? Perintah pertama adalah sodakoh. Perintah pertama bukan sholat malam, tetapi perintah pertama memperbanyak sodakoh. Kan indah sekali. Kemudian ada hadis juga. Allah, hadis qudsi, Allah hanya menerima sholat orang-orang yang ini 9 macam. Itu yang 6 itu adalah sosial. Ada ibadah sosial. Nah, itu jadi erat sekali kaitannya sikap mintanya itu lingkungan atau lingkungan yang biasanya begitu. Jadi melaksanakan Islam syariat Islam sedemikian rupa tapi hanya sendiri, tidak didakwahkan, maka mudah di situ terserang kristenisasi, terserang Hinduisasi, Budaisasi. Itu karena ini masyarakatnya tidak dipedulikan, soleh-solehnya sendiri. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya Allah, ya Allah, ada binatang masuk. Orang Islam yang maaf untuk seperti ada binatang dan memperjuangkan Islam. Sarana untuk memperjuangkan Islam. Maaf ini kok telinga saya tuh tiba-tiba ke ini seperti kemasukan binatang. Nah, Ustazah. Ya, Ustazah. Saya kira itu nanti segera kami kirimkan ya Mbak ya. Tadi kok tidak geremet-geremet dulu, jadi dia itu tidak